pemirsa Jawa TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh dan juga narasumber inspiratif spesial buat Anda semuanya pemirsa Jawa TV. Dan kembali ada Tori Andromeda di sini yang akan ngajakin ngobrol sama seseorang yang ini mungkin akan bermanfaat banget untuk teman-teman yang pengen atau ada keinginan untuk bikin bisnis, tapi masih bingung bisnis apa ya yang menguntungkan. Pas banget, semoga obrolan kita juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya karena kita akan ngobrolin tentang bisnis cake. Wah, menarik banget. Langsung saja kita ketemu sama owner dari bisnis cake ini, namanya adalah Kakak Nada. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uhti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uhti atau Umi atau Kakak atau Mbak ini manggilnya? Mbak aja, Mbak aja ya. Iya. Ya. Mbak Nada yang usianya masih sangat muda sekali, 22 tahun, betul? Iya, 22 tahun. Nah, Mbak Nada ini adalah owner dari salah satu bisnis cake ya. Lebih ke cake, namanya adalah Dear Cake. Dear Cake. Dari Madiun juga ya. Iya. Tapi pastinya kita penasaran banget ya, kenapa pada akhirnya memilih bisnis cake? Kan banyak tuh. Kalau misalnya kuliner kan juga ada banyak tuh, makanan-makanan berat. Terus ada juga beberapa jajanan-jajanan. Kenapa harus cake? Yang pertama mungkin itu ada bisa kita lihat dari jangka panjangnya juga ya. Cake kan lebih mendominasi pasar juga. Banyak yang nyari setiap harinya. Oke, masa? Iya, setiap hari pasti ada 5 lebih cake yang dicari. Iya. Karena aku pikir tuh selama ini cake tuh hanya dicari pas momen-momen tertentu kayak ulang tahun misalnya. Ternyata enggak ya? Enggak. Atau setiap hari selalu ada yang ulang tahun? Tapi kalau setiap hari ada yang ulang tahun pun kan mungkin tidak semuanya pesennya di Dear Cake misalnya kan? Iya. Itu tiap hari pesenannya dari mana aja? Biasanya dari Kota Madiun itu paling banyak. Juga ada di Kabupaten, daerah Caruban atau Jiwan itu juga. Nggak cuman kue ulang tahun aja sih. Biasanya itu yang pesen juga kayak semisal buat gift ke temennya atau kayak ada yang habis semprotulation kayak gitu juga ada banyak. Berarti tidak hanya ulang tahun ya, misalnya nikahan juga bisa. Tapi nikahan juga musim-musiman juga tuh. Terus mungkin baru merayakan apa gitu juga bisa. Iya, bisa. Setiap hari selalu ada berarti ya? Selalu ada. Wow. Ternyata potensinya juga cukup menarik ya untuk bisnis cake ini. Nah, terus Dear Cake ini sejak tahun berapa? Sejak awal buka itu tahun 2021 akhir. 2021 akhir. Tapi sempat vakum setelah 5 bulan ini open. Terus vakum selama setahun lebih, baru reopen kemarin 2023 bulan April. Itu berarti akhir. Kalau mulainya 2021, Mbak Nada ini usianya 19 tahun dong? Iya, 19 tahun. Itu masih dulu sekolah sambil bisnis atau gimana? Enggak, pas lulus itu baru itu terjun ke bisnis. Oh gitu, kenapa pada akhirnya memilih untuk bikin bisnis sendiri? Kenapa tidak kerja di kantoran, ikut perusahaan kayak gitu? Iya, awalnya sebelum aku buka bisnis itu juga sempat kerja di perusahaan sih. Ada di Jakarta tempatnya. Itu terus aku keluar karena udah tidak tahan dengan Jakarta? Iya. Sangat mahal ya. Oh iya, biaya hidupnya ya. Iya, terus karena jauh dari keluarga jadi nggak terlalu srek gitu kan. Terus mutusin buat di rumah. Terus gimana nih caranya aku biar bisa dapat income buat aku sendiri gitu minimal. Terus awal mula itu masih bikin salad buah utamanya. Karena yang lagi viral itu, terus waktu bule datang ke rumah itu bikin kue tapi kayak kue pelangi kayak gitu kan. Kue bolu. Rainbow cake. Ya, rainbow cake. Terus aku cicipin kok enak gitu. Terus krimnya pun juga nggak enak. Terus cobalah aku bikin sendiri pakai rasa matcha karena aku suka matcha kan. Terus nggak sengaja aku upload lah di Instastory sama WA. Bikin kayak open order gitu. Siapa yang mau awalnya gitu kan. kayak gitu dulu. Iya, terus
ada teman yang pingin dibikinin kue, terus ada yang tanya bisa bikin kue bento cake yang lagi viral itu enggak, yang kecil-kecil dari Korea kayak gitu. Iya, tahu. Kayak gitu. Terus cobalah itu aku lihat, oh bentuknya kayak gini kecil banget, ukuran 10 cm kayak gitu aja. Terus aku coba posting-posting terus di Instagram, terus pesanan makin banyak juga, makin banyak yang tahu. Rasanya juga pada banyak yang cocok, jadi pada banyak yang repeat order kayak gitu. Gitu. Berarti emang semuanya diawali dengan sosial media. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita mulai merintis sebuah bisnis atau usaha ya. Sosial media itu sekarang udah sebegitu powerfulnya untuk mendukung bisnis kita. Satu kali klik udah dilihat banyak orang kayak gitu. Benar. Nah, terus awal belajarnya Kanada, ini dari YouTube kah atau dari resep bule tadi atau gimana? Awal belajar itu coba-coba sih Kak, aku lebih ke otodidak. Aku lihat gambar gitu, coba aku apply di krim, terus serapi mungkin gitu aja sih. Cuman kalau semisal kayak resep dan cara buatnya itu awalnya dari bule juga. Oh gitu, YouTube mungkin? YouTube. Biasanya kan sekarang apa-apa YouTube gitu ya. YouTube mungkin kayak tutorial bikin apply spuitnya kayak gitu. Kan ada spuit bikin kuenya. Buat bentuk-bentuk. Spuit kayak apa ya? Krimnya itu? Iya, buat krimnya itu. Oke. Cara ngebentuk-bentuknya. Tapi kreasinya kreasi sendiri? Iya, kreasi sendiri. Gitu, atau ada customer itu kan custom gitu kan. Gambar-gambar. Oke. Menarik ya. Jadi ternyata bisnis kue itu tidak sesempit yang kita bayangkan sekarang, bahwa orang tuh kalau pesen kue itu nggak harus setiap ulang tahun aja gitu, nggak harus di setiap momen tertentu aja, tapi ternyata setiap hari itu ada, atau bahkan mungkin dari pesanan-pesanan banyak gitu, sering ya instansi mungkin kayak gitu-gitu ya. Keren. Satu opsi yang menarik juga nih buat teman-teman yang pengen buka bisnis baru, bisa dicoba. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Ini gimana jadinya, kayaknya dikirim atau COD-an kita. Terus masih deg-degan waktu itu, terus katanya ya udah kayaknya nggak usah jadi dikirim aja, dikirim gitu. Terus ya udah. Itu udah bayar? Itu udah. Oke, kembali lagi di Obrol dan masih bersama dengan Kakak Nada yang masih muda dan berani berbisnis. Itu luar biasa sekali ya. Karena ya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang tuh beberapa dari mereka atau mungkin kebanyakan fokusnya tuh kerja di mana ya gitu. Oke, Kak Nada, kan kalau bisnis itu juga nggak lepas dari customer ya atau klien kita lah yang biasanya pesen produk kita dan lain-lain. Pernah dapat pengalaman menarik gak terkait customernya? Misalnya ya dia tuh nuntut banyak gitu, atau mungkin pernah dapat customer galak atau mereka pada baik-baik juga, atau bahkan merasakan kebaikan dari mereka juga? Iya, kebanyakan customer aku alhamdulillahnya pada baik semua sih. Cuman mungkin ada beberapa yang agak rewel juga. Semisal kalau waktunya ini nih nganter kue, kan biasanya aku sistemnya DO, COD gitu kan. Mau nganter ke rumah, tapi customerku kayak agak ribet. Mau ini kan, mau ke Ngawi gitu, mau keluar ke Ngawi, terus ini gimana jadinya, kuenya dikirim atau COD-an kita. Terus masih ribet kan waktu itu, terus katanya ya udah kuenya nggak usah jadi dikirim aja, dibilang gitu. Terus ya udah. Itu udah bayar? Itu udah bayar, tapi orangnya udah bayar dan kita masih ini ada di perjalanan kuenya kan. Jadinya otomatis kita tarik kan, kita pulangkan juga kuenya, tapi pas waktu pulang itu ada insiden kuenya rusak di jalan gitu. Terus waktu besoknya. Maksudnya itu di momen itu si customernya bilang kayak dia ngambek gitu sampai nggak usah diantar gitu? Bukan ngambek sih, kayak mungkin udah saking bingungnya gitu kan. Iya. Jadi ya udah nggak usah dikirim aja gitu. Soalnya mau OTW ke Ngawi gitu dia bilangnya. Terus besoknya dia bilang, Kak, kuenya jadi dikirim nggak? Dia bilang malah gitu kan, katanya kemarin nggak jadi dikirim, jadi udah kami tarik, dan karena kuenya udah rusak jadi dimakan sama ini orang rumah kan. Terus kuenya kan udah nggak ada, tapi dia mau balik ini kuenya gitu. Mau
mau minta kuenya lagi. Iya, terus aduh maaf, terus aku kan juga ada miskom sama adminku. Dia kiranya kuenya masih ada di rumah gitu. Terus bilangnya ke customer itu, oke Kak, habis ini kami kirim, tapi tanpa konfirmasi ke aku dulu gitu. Terus habis itu aku kasih tahu dan customernya ngambek gitu kan, katanya mau dikirim, malah kuenya kok nggak ada gitu kan. Terus ya udah. Gimana sih Bu, pelin-pelan banget gitu. Sebenarnya udah aku kasih tahu kayak ada miskom sedikit, emang kesalahan dari kami dan lain-lain, tapi ngambek banget kan. Terus ya udah aku ini refund aja semua uangnya itu kan, totalnya. Terus udah aku refund, ya udah orangnya langsung diem ya. Karena apa ya, setiap bisnis itu kan pasti ada ya suka dukanya ya, kan ada dalam arti nggak mungkin lah kita tuh langsung tiba-tiba sukses langsung besar, kan nggak mungkin. Pasti kita harus melalui hal-hal seperti itu gitu. Hal-hal yang bikin kita jengkel, hal-hal yang bikin bisnis kita juga agak-agak diuji lah kayak gitu-gitu. Dan itu pernah juga ya kan? Pernah sering. Sering? Iya, sering kayak gitu juga. Cuman mungkin beda kasus kayak gitu. Misalnya yang lain? Misalnya yang lain itu ada kesalahan order. Kalau enggak orangnya udah order ternyata belum tercatat sama admin aku. Jadi orangnya bingung, rewel. Kamu sudah punya pegawai sendiri dong ya? Iya, ada 2 sih. Admin sama driver itu aja. Tidak hanya menjalankan bisnis sendiri, tapi juga bisa memberikan rezeki untuk orang lain. Itu yang luar biasa ya, mempekerjakan orang lain. Di umur 22 ya, bayangin di umur 22 bisa punya pegawai sendiri, udah bisa ngegaji mereka. Salut deh pokoknya. Tapi ya itu dia, selalu ada cobaan, selalu ada rintangan di setiap bisnis yang dijalankan gitu. Tapi sampai sekarang masih tetap enjoy untuk menjalaninya ya? Iya masih. Rata-rata, pernah nggak dapat orderan paling banyak tuh, rekor? Paling banyak? Atau paling mahal? Paling mahal itu di angka 400.000 Mas Yanti. 400.000 itu sekali pesan ya? Dengan ukuran yang gede banget? Ukuran besar untuk wedding cake dulu. Untuk wedding cake? Iya. Semakin menarik karena selalu ada kisah-kisah inspiratif yang menarik untuk kita dapatkan dari narasumber kita, termasuk Kak Nada ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di... Kalau itu pinter-pinter kita untuk tetap munculin produk kita sendiri sih Kak. Lebih ke inovasi ya. Jadi nggak cuma Oke, kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Dear Cake by Nada. Kan ada biasanya by siapa gitu ya. Nah, Kak Nada, aku juga pengen tahu nih, sebenarnya bisnis cake itu kalau untuk lokal ya, Madiun Raya mungkin, itu seberapa menjanjikan sih? Sangat menjanjikan sih Kak. Bukan cuma di Madiun, tapi semua daerah itu pasti kalau untuk bisnis kue, apalagi kue ulang tahun itu pasti menjanjikan untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya, tapi kan sekali lagi ketika satu peluang bisnis ini sebegitu menariknya, kan pasti ada pesaing yang muncul juga tuh, ya kan? Otomatis ketika oke lah si Dear Cake-nya by Nada ini diakui orang enak, diakui orang menarik, tapi selalu ada kompetitor yang bermunculan juga untuk menjadi pesaing. Menurut Nada gimana? Kalau itu pinter-pinter kita untuk tetap munculin produk kita sendiri sih Kak. Lebih ke inovasi ya. Jadi nggak cuman ada kue ulang tahun, tapi nanti kedepannya juga ada inovasi-inovasi tersendiri, keunikannya tersendiri kayak gitu. Jadi biar untuk customer sendiri itu lebih melirik produk kita daripada produk yang lain. Kalau untuk Dear Cake sendiri kan di awal emang cuman custom kue ulang tahun aja. Terus makin kesini aku mikir gimana caranya, apa produk yang masih belum ada di Madiun kayak gitu. Cari-cari yang belum ada. Iya benar. Dan peminatnya pun juga lumayan banyak kayak itu. Kebanyakan kan remaja itu juga pada cari kue-kue yang unik kayak gitu. Betul. Dan terus aku bikinlah ini burnt cheesecake. Kan masih burnt cheesecake.
burnt cheesecake. Ya, jadi keju itu ya. Keju yang di oven sampai agak hangus atasnya. Terus nanti juga ada customnya juga, ada tulisannya, dikasih tulisan. Jadi itu lumayan peminatnya banyak juga ternyata di Madiun. Kan masih jarang banget itu. Masih jarang. Nah itu berarti inovasinya cari yang belum ada. Karena kalau cari yang sudah ada, pesaingnya juga bisa bikin, ya kan? Tapi kalau yang belum ada, adanya cuma di Nada nih. Gitu. Kalau selain kue ulang tahun, wedding tuh apa aja biasanya untuk acara-acara kantor misalnya, pernah nggak? Atau kue-kue kecil gitu? Menerima kayak gitu nggak? Kalau itu masih belum ada sih Kak, cuman ini masih baru perintisan. Ada hampers juga. Gitu. Ada hampers juga? Baru perintisan ini. Oh ya, apalagi ini juga mau mendekati Lebaran misalnya ya, buat parcel, hampers kayak gitu-gitu. Oke, berarti masih tetap fokus di cake-nya, masih fokus masih belum merambah ke yang lain, misalnya jajanan pasar mungkin? Iya, masih belum. Masih belum. Masih dimatengin dulu ini ide cake-nya dulu. Ide cake-nya. Itu biasanya inspirasi untuk menghiasnya itu by request atau dari Nada sendiri? By request kebanyakan. Ada nggak pernah dapat pesanan tuh yang paling rumit? Nah, ini yang paling rumit. Karena jujur tadi aku kan sempat kepoin Instagramnya tuh, ada kue yang bentuknya tuh buket bunga. Oh iya. Ya kan? Itu kayaknya rumit banget. Atau bahkan ada yang lebih rumit dari itu? Itu termasuk lebih biasa aja sih Kak. Kalau biasa aja ya? Iya. Oke, ada yang lebih rumit berarti apa misalnya? Itu biasanya custom yang ada gambar wajahnya kayak gitu. Terus nanti desain base-nya itu nanti mau warna apa, terus mau dikasih corak kayak gimana, kayak gitu. Gitu. Kalau untuk satu kali pengerjaan kue butuh waktu berapa lama? Untuk ngedesain itu sekitar 15 sampai 45 menitan. Ngedesain tok? Iya, ngedesain aja. Kalau dari nol masak rotinya? Kalau masak rotinya itu kan bareng-bareng ya, satu adonan kayak gitu. Itu 2 jam. 2 jam? Ya. 2 jam tuh hanya roti aja, belum menghias. Ya. Menghiasnya berarti sekitar 45 menitan kalau misalnya cukup ribet. Ya. Berarti hampir 3 jaman gitu ya? Iya. Oke. Itu prosesnya biasanya pesennya berapa hari, hamin berapa gitu? Hamin 1 bulan. Terus hamin 1 bulan itu biasanya udah ada banyak yang ini order. Oh, tapi kalau misalnya yang paling mepet bisa sanggup mengerjakan hamin berapa? Hamin 1. Oh, hamin 1 bisa. Misalnya bisa. aku pesan Nada besok aku mau menikah gitu. Butuh wedding cake. Kenapa kamu ketawa? Aku belum nikah BTW ya. Jadi misalnya aku pesan besok jam 8 pagi bisa nggak? Dari ini nih, misalnya jam 11 gitu misalnya. Dari jam 11 besok jam 8 harus jadi. Bisa nggak? Kalau di ini bisa aja sih. Bisa. Kecuali kalau orderannya banyak. Nggak bisa. Rata-rata setiap hari berapa? 5 atau lebih dari itu? Rata-rata belasan, 13 sampai 18 kayak gitu. Rata-rata belasan? Iya. Dengan estimasi bikin kue tadi seperti itu tadi, 2-3 jam? Itu 2 jam itu kan bikin adonan. Nah, per kuenya itu 15 sampai 45 menit. Bukan semua kuenya. Jadi kalau misal ada 10 kue mungkin ada 5 jaman ngedesain aja. Desainnya dari kamu sendiri atau dari pegawai kamu? Dari aku sendiri yang ngedesain. Kan biasanya ya ada beberapa hal yang harus kita kerjakan sendiri mau nggak mau sebagai pemilik gitu, karena mungkin masih belum bisa dikerjakan oleh orang lain kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke. Nah, Nada, ini kan banyak teman-teman kita anak-anak muda yang pengen bikin bisnis gitu ya. Iya. Kamu ada tips and trick nggak sih untuk bikin bisnis ke mereka? Inspirasi lah bisnis. Apa yang harus mereka tanamkan sebelum buka bisnis baru? Oh iya. Yang pertama mungkin berani melangkah gitu aja sih Kak. Berani untuk mengambil langkah awal kayak gitu. Terus yang kedua, kalau udah ada bisnis, kalau udah ada ide, lakuin aja gitu. Kalau udah punya gagasan, punya konsep, punya rencana, jangan cuma jadi bayang-bayangnya aja, tapi dilakuin kayak gitu. Terus kalau udah mulai berjalan, konsisten.
Nah, konsisten itu penting. Ini penting banget ya konsisten. Karena kadang tuh orang ya cuman jalan 2 bulan selesai, 3 bulan selesai. Ini Nada udah berapa tahun berarti? Baru setahun. Oh baru setahun. Yang 2021 itu? Itu 5 bulan, terus ini mau setahun ini. Maksudnya kan itu akhirnya comeback lagi lah Iya, benar. Konsisten itu penting ya kan. Iya. Terus lanjut? Udah itu aja. Udah ya, pokoknya kalau ada ide jalanin aja. Iya. Tetap melangkah, konsisten itu yang paling penting. Modalnya? Oke. Gimana modalnya? Kalau modal itu biasanya ada yang harus modalnya besar, ada yang harus modalnya kecil. Kalau untuk bisnis kue itu sebenarnya modal kecil pun udah bisa, mulai perintisan dari awal banget kayak gitu. Nggak perlu harus punya modal dulu baru dijalanin kayak gitu. Bahkan pakai metode PO itu tadi kita nggak perlu modal kan? Iya benar. Mereka bayar dulu, kita bikin dengan nominal yang pastinya sudah ada jasa kita bikinnya, ada profitnya, udah deh kita nggak perlu modal. Kalau Dear Cake sendiri kan modalnya juga kecil ya berarti ya? Iya kecil dari awal. Kecil tapi udah bisa bayarin pegawai sendiri. Asik. Sukses selalu Nada untuk bisnisnya Dear Cake karena saya pikir anak-anak muda yang punya ide-ide bisnis atau punya kegigihan untuk menjalankan bisnis sendiri itu harus kita dukung ya. Tidak hanya kita mencari-cari pekerjaan, tapi kita menciptakan lapangan kerja baru, memberikan rezeki untuk orang lain. Saya salut banget ya. Sukses untuk Dear Cake dan Nada ya. Amin. Terima kasih banyak sudah mampir-mampir ke Jawa Pos TV. Dan pastinya masih banyak sekali teman-teman kisah-kisah inspiratif lain yang akan kita hadirkan di program Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Toran berbeda pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya dan sampai ketemu lagi di Obrol episode berikutnya. Bye.